teman-teman, jumpa lagi bersama kita di Link Space Podcast by Link Produktif nih ya. Oke, Ya, di hari ini kebetulan kita kedatangan tamu istimewa, asik istimewa ya, dari sharing alumni dari PKL di Link Produktif, yaitu bersama Mas Arsy ya. Oke, Mas Arsy ini sekolah di Negeri 1 Cilegon. SMK Negeri 1 Cilegon ya. PKL di kita berapa bulan Mas Arsy? Saya PKL waktu itu kebetulan 3 bulan aja. Oke, 3 bulan aja ya. 3 Iya. bulan aja. Itu lama apa cepat sih, Mas? Gimana ya? Kadang-kadang tuh kerasa lama, tapi pas di akhiran kerasa cepet gitu. Terus yang bener kayak gimana tuh? Ya kan? Ya kayak gitu. Ya namanya waktu itu nggak kerasa ya Iya. gitu. Tapi memang kalau di kita wajib minimalnya itu 3 bulan ya teman-teman gitu. Karena memang biar lebih terasa kan gitu ya. Ilmu-ilmu yang didapat juga gitu. Nah, jadi memang di sini ceritakan ya gitu kan ya Mas Arsy ya, selama PKL di Link Produktif selama 3 bulan itu ngerjain apa aja sih Mas? Selama 3 bulan ya. Jadi saya coba jelasinnya per urut dari awal bulan ya. Boleh banget, silahkan. Nah. Jadi emang kita tuh di awal-awal bulan itu tuh kita ngerjain proyek UMKM dari inkubator bisnis. Itu ada di Maju Pakraf kalau nggak salah ya. Nah itu di awal bulan juga tuh kita agak berselingan dengan proyek dari Link Produktif juga tuh yang Daurli. Betul. Itu sambilan tuh sampai bulan pertama, bulan kedua tuh kita kerjaannya emang full bagian website. Tapi di bulan kedua tuh kita ada nambah UMKM dari Jogja itu. Saya kebetulan megang 5 kalau nggak salah. Iya, oke. Dan bulan ketiga itu ada mulai perubahan yang banyak nih gitu. Yang awalnya cuman full di kantor, ngoding-ngoding gitu ya. Iya. Kita udah mulai ini jadi ikut dalam acara inkubator bisnisnya langsung gitu. Jadi nggak cuman megang projectnya aja, tapi langsung turun tangan di kegiatan. Diikut sertakan ya, anak PKL di kita memang diikut sertakan karena memang supaya apa? Supaya mereka belajar secara langsung, belajar komunikasi. Ini Mas Arsy ini salah satu yang tadinya introvert ya. Nah, ketika ngadep langsung seperti itu, gimana vibes yang dirasakan? Pastinya kayak gugup, grogi gitu ya. Kayak tiba-tiba gitu kan, yang biasanya saya full di ruangan aja, tiba-tiba harus ketemu orang-orang yang saya nggak kenal gitu kan. Udah nggak kenal, beda umur jauh lagi gitu. Nah, itu saya agak kerepotan awalnya, kayak gimana cara ngomongnya yang baik ke ibunya juga, cara nyaman ke ibunya, sama cara biar ibunya tuh paham apa maksud saya juga gitu. Itu yang agak tantangan besar, tapi emang belajar buat saya juga sih. Betul. Nah, selama tadi yang inkubasi itu tuh Mas Arsy, tapi yang tadinya kita nggak tahu cara komunikasinya, itu dikasih tahu juga kan tips and triknya sama kita hanya gitu, selalu selaku mentor gitu kan. Nah, setelah dikasih tips and trik itu apa yang dirasakan Mbak? Gimana ya, paling yang saya awal rasain tuh emang agak makin pede gitu. Kayak, oh ternyata gampang banget sih gini doang gitu. Asik gini doang gitu. Terus pasti saya coba terapin kan, satu persatu pelan-pelan terapin, dan dia berhasil gitu. Untungnya ibu-ibunya juga tuh banyak yang paham gitu sama apa yang saya mau sampaikan gitu. Betul. Nah, kemudian nih Mas Arsy, dari sekian tadi itu kan ya inkubasi. Nah, apa yang memang didapat ketika dalam inkubasi tersebut gitu? Didapat gimana? Dari segi ilmunya, kemudian cara public speakingnya gitu kan, seperti apa tuh? Iya, kalau dari acara inkubasi itu emang yang buat saya pribadi kerasa banget itu bagian komunikasi, itu bener-bener banget kan ya. Karena biasanya kan kalau di sekolah, kalau komunikasi ya sama yang sepantaran, sama teman-teman kelas aja, atau mungkin sama guru. Tapi di acara kemarin inkubasi itu tuh bener-bener saya harus upgrade gitu tuh. Upgrade target yang saya mau bicarakan sama siapa ya.
dengan orang-orang yang beda profesi, bahkan beda umur, udah berkesinambungan di dunia masyarakat gitu. Dan itu betul. yang salah satu berubah sih, yang berubah paling banyak gitu. Dan memang Mas Ardi juga belajar dari mereka juga Iya, kan, jadi belajar secara juga. otomatis kan gitu. Itu ilmunya lebih dari di luar nalar ya, gitu kan ya itu. Ya bahkan ekspektasinya luar biasa gitu kan ya Mas Ardi ya. Karena kan experience Iya. bukan hanya di kantor gitu kan ya, Iya, tapi langsung di turun tangan. eksternal juga dapat gitu kan, reward juga dapat gitu kan ya. Iya dong, di hotel kan gitu. Kayak gitu. Nah kemudian nih Mas Arsi, nah selama PKL dari keseluruhan ya tadi, bukan selain inkubasi gitu kan ya, nah ilmu apa saja yang memang didapat gitu Mas Selama keseluruhan PKL ya. keseluruhan PKL? Balik lagi yang pertama pastinya komunikasi ya, Mm-mm. karena di sini juga kan banyak senior gitu kan Iya, yang iya, lebih iya, tua. iya. Yang kedua juga Lebih tuh tua guys, saya tua juga ya, saya masih muda ya. Iya. yang kedua tuh saya tuh di sini ngerasa kemampuan saya buat ngoding itu malah lebih cepat bertambah dibanding di sekolah. Iya, gitu. oke. Karena apa ya, mungkin karena emang beneran full belajar di sini, ketemu sama yang ahlinya juga, jadi kayak lebih cepat gitu upgrade dalam skill ngodingnya. Sama ini sih tentang cara sopan santun juga penting banget Iya, ya. betul. Tata krama itu Betul. diajarin di Soft sini. skillnya kita Soft ajarkan skill. juga Iya. gitu kan ya Mas Arsi. Mm-mm. Ya, karena memang di dalam budaya kerja juga gitu Mas Arsi ya, hard skill tuh nomor 2 ya, bener nggak? Nomor 2 Ya kan, soft skill tuh nomor 1. Jadi memang ya kita ajarkan cara sopan santunnya, komunikasi yang baik gitu kan ya. Ya makanya kita terjunkan mereka gitu kan ya. Mas Arsi salah satunya itu terjun ke lautan bebas ya, kita dorong gitu kan ya, dari kapal gitu kita cemplungin gitu kan. Nah cuman kita pandu gitu kan ya, seperti itu. Nah kemudian nih Mas Arsi, nah selama apa namanya melakukan digitalisasi ya, karena memang tadi biasa mengcoding ya, coding, Iya, kemudian dia membuat website gitu kan ya. Nah pertama kali gitu kan ketika dikasih tugas gitu kan langsung membuat website, apa nih yang dirasakan gitu? itu tuh agak tegang gitu ya, karena kan biasanya kalau saya di sekolah kan kalau ada tugas coding kayak agak berprogres itu pelan-pelan gitu kan, satu udah gitu paling-paling tujuan tugasnya ya buat guru, buat nilai. Betul. Kalau ini sih jujur kaget gitu, kayak waduh beneran klien asli, orang asli gitu kan. Iya. Kalau misalnya agak kurang sedikit aja masa udah ngecewain langsung klien sih gitu kan. Betul. Itu awalnya takut banget, cuman ya pelan-pelan aja sih. Emang kunci utamanya tuh kayak sabar, santai, sama yang penting sih tunjukkan yang terbaik sih menurut saya. Betul banget, betul banget. Ya jadi memang anak PKL juga kita kasih project ya, Kak Mas Arsi. Kasih project gitu kan. Project bukan kata istilah study, tapi memang langsung real dengan customer gitu kan ya Mas Arsi ya. Nah setelah selesai gitu kan Mas Arsi memberikan hasil gitu. Nah gimana perasaannya? Seneng banget gitu. Seneng banget. Yang paling bikin senang gitu tuh pas udah ngasih ke ibu kliennya, kayak ih bagus banget sih mas hasilnya gitu. Itu tuh seneng banget, kayak keren, karena hasil usahanya tuh nggak sia-sia gitu. Betul banget. Bener-bener kayak bahagia banget itu ada yang nge-okein gitu hasil Betul saya gitu. banget. Nah itu hanya ada di link produktif ya teman-teman, seperti itu. Nah itu bisa jadi portofolio juga kan ya Mas Ardi. Nah anak sekelas SMK mempunyai portofolio membuat website secara langsung gitu kan, wah keren banget tuh. Kasih aplaus dong untuk Mas Ardi. Ya jadi gitu ya. Nah kemudian setelah mendapatkan itu kan dari proses yang luar biasa tadi gitu ya Mas Arsi ya gitu kan. Nah itu kan berarti kan proses bisnis juga. Apa sih yang di benak pikir Mas Arsi ketika sudah bisa membuat website itu? Kepikiran nggak apa saya nanti buat jasa bikin website gitu? Nah gimana tuh Mas Arsi? Bikin website ya? Sempet sih kepikiran, cuman kayak
kadang-kadang saya tuh masih kurang pede gitu tuh. Kalau misalnya emang udah full coding gitu ya. Betul. Cuman emang kalau misalnya buat bagian ngedesainnya tuh saya agak lebih pede dibanding coding sebenarnya. Betul. Karena kan sebelum kita mulai ke tahap coding pastinya kita harus desain dulu kan. Dan itu sama-sama pentingnya, dan kalau buat jasa desain sih saya kayaknya bisa lebih pede gitu. Betul banget. Nah, itu berawal dari hal yang luar biasa. Ya mungkin kata istilah kecil ya, gitu kan. Iya sih. Tapi ya kecil membesar gitu kan. Ya seperti itulah. Nah, kemudian nih perubahan yang paling terasa gitu ya Mas Arsy ya, ketika memang melakukan proses tadi gitu kan, proses membuat website dan sebagainya gitu kan. Nah, itu apa yang memang dirasakan oleh Mas Arsy? Perubahan yang paling terasa ya. Iya, perubahan yang paling terasa gitu. Kalau saya sih perubahan dari saya tuh gimana jelasinnya ya? Kayak lebih kesenang aja sih gitu. Maksudnya kayak saya tuh bisa gitu. Ternyata dengan kemampuan saya yang sekarang tuh saya tuh bisa gitu ngebantu ngebantu UMKM terutama ya. Gitu. Betul. Kayak ya itu sih perubahan, mungkin lebih kayak kesadaran gitu tuh. Betul. Bisa loh kayak gini gitu Betul. tuh. Perlu didorong aja sebenarnya. Nah, butuh didorong karena tadinya dicemplungin ya, didorong gitu. Nah, gitu. Nah, ini Mas Arsy yang kan tadi kan asik banget gitu kan, kayak membuat website, kemudian company profile juga gitu kan ya. Kemudian ini mengikuti inkubasi gitu kan. Nah, itu semua diceritakan gak sih sama temen-temennya yang ada di sekolah? Cerita sih. Cerita. Iya. Nah, kayak gimana feedback dari mereka tuh? Kayak beberapa tuh ada yang emang yang mungkin biasa-biasa aja, tapi ada juga tuh yang kayak, wih kok gitu sih, saya mah PKL cuman kayak gini-gini doang gitu, cuman ngitung berkas doang, kok saya mah bosan sih PKL-nya gitu. Beda gitu tuh ya. Kayak kan kalau sekarang PKL kan bermacam-macam gitu kan, ada yang full di kantor, ada yang full komunikasi. Betul. Kalau teman-teman saya tuh ada juga yang kayak cuman menggadaikan dokumen. Udah doang gitu, doang gitu. Gitu sih. Nah, luar biasa teman-teman PKL di Link Produktif ya. Jadi insya Allah kita juga membuka, silahkan kelas-kelas gitu kan, yang mau PKL di Link Produktif silahkan. Nah, tadi ini salah satu sharing alumni ya, dan mengambil dalam konteksnya web developer. Nah, di kita itu ada kelas Tekno AI Academy, jadi itu sangat mempelajari ya gitu. Nah, salah satunya Mas Arsy ini alumninya gitu kan gitu. Nah, kemudian nih Mas Arsy itu kan kan tadi secara cerita gitu kan, ada nggak yang bilang saya dong mau gitu kan PKL di situ? Ada sih, ada kelas waktu itu. Oh, di kelas ada. Ceritanya kan gak cuman kayak seangkatan doang ya, ada di kelas gitu tuh, kayak wih PKL kok kayaknya seru ya gitu. Maksudnya kayak nggak boring gitu tuh, maksudnya PKL tuh ya beneran ada kegiatannya, nggak cuman kayak begitu doang gitu tuh. Ada di kelas yang pengen katanya. Oh, gitu. Di kelas yang pengen. Nah, di kelas datang ke Link Produktif ya. Ya, di kelasnya Mas Arsy datang ke Link Produktif. Itu kelas berapa Mas? Kelas 11. Kelas 11. Nah, nanti bulan Juni mereka kelas 12, berarti waktunya PKL. Nah, gitu. Kelas Juni waktunya PKL, silahkan datang aja ke Link Produktif. Nah, nanti itu akan mendapatkan vibes yang luar biasa. Bahkan bisa jadi lebih dari Mas Arsy itu kan ya. Nah, itu karena memang kita itu konteksnya PKL dengan project yang secara real gitu ya. Nah, kemudian apa namanya yang terakhir nih, untuk pesan kesan di PKL di Link Produktif itu seperti apa Mas? Kesan-kesan ya, buat kesan tuh emang awal-awalnya kayak ngerasanya tempat kayak serem dingin gitu kan. Serem dingin. Wah, mencekam ya kayak dunia lain. Gimana? Pas udah sebulan awal kayak apa ya seru sih. Dari Mas Roy juga kan kayak asik gitu tuh, nggak terlalu kaku, nggak gimana, dan santai lah gitu. Yang penting kerjaan selesai. Betul. Dan untuk pesannya ya mungkin lebih ke misalnya nanti yang ada PKL lagi ya, nggak mesti dari SMK. Yang paling utama sih jangan takut mencoba sih, bener ya. Betul. Kayak jalanin dulu aja udah gitu, karena
pasti ada hasilnya kalau udah berusaha itu. Dan Betul banget. Intinya terus mencoba ya. Jangan takut salah ya. jangan takut salah. Selagi masa pendidikan itu jangan takut salah. Terus saya di sini sebenarnya banyak yang bikin, saya tuh banyak bikin kesalahan, karena banyak bikin kesalahan tuh jadi bisa bener gitu tuh. Ya benar. Makanya saya ngerasa Benar. saya tuh upgrade di sini lebih cepet dibanding di sekolah gitu. Oh betul sekali. Nah dari kesalahan terus dievaluasi, kemudian akan mencoba lagi. Nah itu hasilnya akan lebih sempurna kayak gitu kan. Nah gitu teman-teman ya, dari sharing knowledge dari alumni kita nih Mas Arsy. Oke Mas Arsy, terima kasih banyak nih atas waktunya. Jumpa lagi di sharing-sharing alumni selanjutnya. Terima kasih, see you. Dadah.